Hey guys, welcome back. Nah guys, gua kali ini akan bahas alur cerita dari film yang kalian tunggu-tunggu nih. Setelah beberapa kali ditunda rilis, akhirnya rilis juga ya guys. Nah sebelumnya, untuk mengetahui fakta-fakta mengenai Godzilla dan Kong, kalian bisa klik link di deskripsi ya setelah selesai menyaksikan video ini. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita saksikan keseruan pertarungan kedua monster raksasa atau Titan ini. Pada awal film, kita dibawa ke Skull Island. Di sini kita melihat Kong hidup dengan damai. Ya, Doi kan udah jadi raja nih di pulau ini. Kan semua monster udah Doi basmi abis, termasuk musuh bebuyutannya yaitu Skullcrawler yang merenggut nyawa kedua orang tua Doi. Nah guys, si Kong ini sebenarnya udah tahu kalau Doi sepertinya dikurung di pulau ini. Tapi ya, Doi tidak terlalu memberontak karena Doi selalu ditenangkan oleh Jia, gadis kecil penduduk asli terakhir dari pulau tersebut. Untuk info ya guys, si Jia ini keluarganya sama seluruh sukunya meninggal karena badai yang menimpa Skull Island. Nah, si Kong ini menyelamatkan si Jia dan menjaganya sejak itu. Jadi Jia sama Kong mempunyai ikatan yang tak terpisahkan gitu loh guys. Nah, Dr. Andrew atau Elaine yang merupakan seorang ilmuwan yang telah mempelajari perilaku Kong selama 12 tahun ini, mengatakan kalau kurungan ini tidak akan bisa selamanya menahan Kong karena Kong ini tiap hari makin gede. Rekannya usul harus cari tempat lain untuk Kong. Tapi Elaine mengatakan itu tidak mungkin karena tempat isolasi inilah yang menahan Godzilla menemukan Kong. Karena guys, tidak mungkin ya ada dua Alpha Titan di muka bumi ini. Salah satu dari Godzilla atau Kong harus ada yang mati atau ada yang tunduk antar satu sama yang lain. Ya nggak mungkin lah ya si Godzilla akan tunduk, apalagi Kong ya kan. Adegan selanjutnya kita didengarkan dengan podcast konspirasi dari seorang yang bernama Bernie. Doi selalu membawa berita konspirasi mengenai perusahaan raksasa Apex Cybernetics. Nah kali ini si Bernie ingin mencoba mendownload dokumen rahasia dari perusahaan Apex Cybernetics dan membeberkannya. Si Benny ini sebenarnya juga adalah karyawan teknisi dari Apex. Jadi ya Doi bisa dong masuk ke dalam Apex, tinggal ngakalin temannya aja agar Doi bisa mendownload file-file tersebut. Setelah ngobrol SKSD sok kenal sok dekat sama temannya, dan mumpung temannya lagi ke toilet, langsung deh si Bernie mendownload file-file penting yang Doi cari. Tanpa sengaja Doi melihat dokumen manifest mengenai kargo besar yang akan dilakukan oleh Apex. Pas lagi sedang asyik menganalisa dokumen tersebut, alarm berbunyi. Doi kira alarm itu karena Doi mengakses dokumen rahasia, tapi bukan ya guys. Itu alarm karena ada serangan dari Titan. Ya, Titan apa lagi yang tersisa selain Godzilla? Yap, Godzilla datang guys, menghancurkan semua yang dia lalui. Jet tempur menembak mencoba menghalau Godzilla, tapi ya apa daya, pada hancur mereka. Karyawan Apex sudah diungsikan semua ke ruang perlindungan. Si Godzilla ini udah lama menghilang guys. Udah 3 tahun Doi tidak nampak batang hidungnya. Kenapa muncul lagi terus mengacau? Tapi yang aneh guys, Doi hanya menghancurkan kantor utama dari Apex yang berada di Florida AS dan tidak kota sekitarnya. Sepertinya si Godzilla ini ingin menghancurkan sesuatu deh. Karena perbuatan Godzilla ini, Doi yang dulu dianggap sebagai pahlawan kini dicap sebagai musuh bersama dan harus dibinasakan. Madison, anak dari Mark Russell yang jika kalian masih ingat, Doi adalah ilmuwan di film Godzilla King of the Monster ya guys. Nah, si Madison ini berdebat sama bokapnya kalau Godzilla tidak mungkin menyerang jika Doi tidak diprovokasi terlebih dahulu. Karena Madison yakin Godzilla bukan musuh, bahkan Doi yang menyelamatkan mereka dahulu dari serangan monster Titan yang lain. Sang bokap tidak terlalu yakin, karena bisa aja monster berubah. Manusia aja bisa berubah dari baik ke jahat, apalagi monster ya kan. Si Madison tetap berkukuh dengan pendapatnya. Si Doi bahkan pergi mendengarkan semua siaran podcast dari Bernie mengenai konspirasi yang dilakukan oleh Apex. Adegan selanjutnya guys, kita dibawa ke Universitas Denham, di mana Dr. Nathan Lin, seorang ilmuwan yang mempunyai teori tentang keberadaan Hollow Earth di dalam perut bumi. Doi didatangi oleh Walt Simmons, pemilik dari Apex Cybernetics. Si Simon meminta Nathan untuk membantunya dalam menemukan jalan masuk ke Hollow Earth. Nah, untuk info lagi nih guys, Hollow Earth ini diasumsi adalah sumber kehidupan dari para Titan ini dan juga merupakan tempat asal-usul dari Kong. Nathan mengatakan ke Simon kalau untuk masuk ke dalam Hollow Earth adalah mustahil karena gravitasi di dalam akan langsung menghancurkan mereka. Tetapi guys, si Simon bilang
kalau Doi sudah menemukan cara, yaitu dengan menciptakan kendaraan yang bisa menahan pembalikan gravitasi di dalam Hollow Earth. Nathan langsung terkesima guys. Nah, si Simon langsung meminta Nathan untuk mencari lokasi sumber kekuatan di dalam Hollow Earth untuk dipakai melawan Godzilla. Nathan pada awalnya bilang tidak mengetahui cara menemukan lokasi sumber tersebut, tapi Doi tahu siapa yang bisa menemukannya. Ya siapa lagi kalau bukan makhluk yang tercipta dari Hollow Earth, yaitu Kong. Langsung deh Nathan terbang ke Skull Island dan bertemu Elaine. Doi menjelaskan bahwa Doi perlu Kong untuk menemukan sumber kekuatan di dalam Hollow Earth, dan Kong lah yang bisa membantu mereka. Awalnya nih guys, Elaine enggan karena takut Godzilla pasti nyerang Kong pas keluar dari Skull Island. Tapi Nathan meyakinkan ke Elaine kalau inilah satu-satunya cara menyelamatkan dunia dari Godzilla dan sekaligus membawa Kong pulang ke tempat asalnya, yaitu Hollow Earth. Nah guys, setelah Elaine yakin ini yang terbaik, berangkatlah mereka dengan konvoi pasukan militer yang lengkap untuk mengangkut Kong ke Antartika, lokasi pintu masuk ke Hollow Earth. Si Kong dibius dan diletakkan di atas kapal tanker. Tangan, kaki, dan leher Doi dirantai. Jalur yang dilalui armada ini menghindari jalur yang pernah dilalui Godzilla. Ini dilakukan agar Godzilla tidak mendeteksi keberadaan Kong. Di tengah laut guys, tiba-tiba datang rombongan dari Apex. Di antara rombongan tersebut ada Maya. Maya ini adalah anak dari Simon. Doi datang untuk membantu mengawasi usaha pencarian sumber tersebut. Nah, kita kembali ke Madison ya guys. Si Doi masih mendengarkan podcast Bernie. Terus Doi berniat mencari Bernie untuk membantu Doi mengungkapkan konspirasi dari Apex dengan bantuan temannya Josh. Si Madison sama Josh berhasil menemukan Bernie nih guys di rumahnya. Setelah tiba di rumah Bernie, Madison mengatakan niatnya untuk bantu Bernie dalam mengungkap konspirasi Apex. Setelah mereka bertiga merasa klop dan satu tujuan, pergilah mereka bertiga ke kompleks kantor Apex yang telah hancur oleh Godzilla untuk menyelidiki. Guys, selama perjalanan si Kong tenang dan sepertinya menikmati perjalanannya di atas kapal. Tapi guys, ketenangan tersebut tidak berlangsung lama. Ancaman pun tiba. Si Godzilla telah mencium keberadaan Kong dan Kong dianggap ancaman oleh Godzilla. Datanglah Doi ke rombongan armada tersebut. Tanpa babi bu, Godzilla langsung menyerang. Pasukan menyerang balik guys. Jet-jet tempur menembakkan rudal ke arah Godzilla. Kapal destroyer pun tak ketinggalan menembakkan artileri. Tapi guys, seperti yang kita ketahui, ini hanya membuat Godzilla semakin marah dan tidak terluka sama sekali. Doi menghancurkan kapal-kapal destroyer dengan sangat mudahnya. Salah satu kapal destroyer yang tenggelam adalah kapal yang mengikat tangan Kong. Ya, Kong langsung tarik tuh kapal pakai rantainya supaya tidak tenggelam. Godzilla langsung menyerang Kong yang masih dirantai di atas kapal. Serangan ini membuat Kong kebalik dan tenggelam bersama kapal. Karena kan si Kong masih terikat rantai, jadi tidak bisa berenang ya guys. Nathan pun akhirnya melepaskan rantai Kong dan membebaskannya agar Doi bisa ngelawan Godzilla. Setelah bebas, si Kong tanpa disuruh langsung menghajar Godzilla. Doi pun mengejar Godzilla dengan meloncat-loncat di atas kapal destroyer. Mereka berdua pun berjibaku tai di atas kapal itu. Pertarungan pun dilanjutkan di dalam air setelah Godzilla menghancurkan kapal induk tersebut. Kong ditarik terus ke dalam air oleh Godzilla. Si Kong ini kan dasarnya kerak guys, yang mana bisa kerak bernapas di dalam air, bisa mati tenggelam Doi. Untung salah satu kapal destroyer menembakkan Death Charge ke dalam laut untuk membantu Kong. Death Charge ini biasanya untuk masukkan kapal selam ya guys. Kong pun selamat dan naik ke atas kapal tanker, tapi Doi lemas dan sepertinya mau pingsan. Si Godzilla kembali akan nyerang guys. Tanpa Kong mana bisa mereka selamat ya kan. Untung Elaine menyuruh jenderal untuk mematikan semua mesin kapal yang masih ada. Ini guna mengelabui si Godzilla kalau mereka sudah kalah dan bukan merupakan ancaman lagi buat Godzilla. Si Godzilla langsung deh cabut. Jadi kesimpulannya guys, pada babak pertama ini Kong kalah lawan Godzilla. Ya wajar sih guys, kan si Kong masih dalam pengaruh bios dan pertarungan di air, dimana si Kong tidak bisa napas dalam air kayak Godzilla. Kembali lagi deh kita ke Madison, Bernie, dan Josh. Mereka bertiga udah sampai nih di kantor Apex. Karena kantor ini udah hancur, ya mereka tanpa hambatan masuk ke dalam dan turun ke lantai 33 bawah tanah menggunakan lift. Gila, lantai basementnya aja sampai 33 tingkat guys. Ketika sedang asik menyelidiki keadaan, tiba-tiba ada security yang datang. Mereka pun bersembunyi di salah satu tempat kargo. Tapi naas guys, tempat kargo ini ternyata isinya telur dari Skullcrawler yang mau diekspedisi ke Hong Kong menggunakan jalur super cepat. Terpaksa ikutlah mereka bertiga ke Hong Kong. Nah guys, karena jalur laut sudah tidak aman untuk angkut Kong, akhirnya mereka menggunakan jalur udara. Si Kong diangkat menggunakan jaring yang diangkat oleh puluhan helikopter. Si Kong terlihat tidur, mungkin sudah dibius kali ya guys. Setelah tiba di Antartika, si Kong kelihatan bingung, tapi Jia menjelaskan ke Kong untuk masuk ke lubang menuju Hollow Earth. Si Kong awalnya enggan, tapi setelah dijelaskan oleh Jia kalau keluarganya mungkin ada di dalam, akhirnya Doi langsung meluncur tanpa pikir panjang. Tim langsung menyusul di belakang Kong menggunakan 3 kapal dari Apex. Berkat kapal rancangan Apex, mereka semua
semua selamat dari kehancuran balikan gravitasi. Dan tibalah mereka di Hollow Earth. Dunia Hollow Earth indah, asri, mirip Skull Island, di mana para binatang purba atau binatang raksasa hidup dengan harmoni. Nah guys, tiba-tiba nih ada seekor burung raksasa menghantam salah satu pesawat hingga hancur. Si Kong langsung melawan tuh burung, tapi si burung tidak tinggal diam guys. Doi melawan juga dengan sekuat tenaga. Kong tercekik sehingga perlu diselamatkan oleh Nathan dengan menembak ke burung tersebut. Kemudian si Kong langsung menghabisi tuh burung dan meminum darahnya. Gila, gokil habis ya guys. Setelah itu si Kong pun langsung menuju tanah leluhurnya guys. Nah, Madison bertiga telah tiba nih di Hong Kong guys. Tapi sayangnya mereka tiba di tempat demonstrasi Mecha Godzilla. Yap guys, Mecha Godzilla. Mereka melihat kehebatan Mecha Godzilla membantai Skullcrawler walaupun hanya menggunakan kekuatan 40%. Gimana kalau 100% kekuatan ya kan? Nah guys, si Godzilla mencium ada sesuatu di Hong Kong dan langsung doi menuju ke sana. Nah, sesuatu itu apa kita belum tahu ya guys. Apakah mencium keberadaan Godzilla atau yang lain? Si Kong telah sampai ke tanah leluhurnya. Di sana doi menemukan kapak raksasa. Sepertinya tuh kapak adalah peninggalan dari leluhurnya. Sambil megang tuh kapak, si Kong duduk di singgasana leluhurnya. Widih, udah kayak disebut seorang raja doi. Udah pantas dapat julukan King ya kan? Jadi King Kong. Nah, si Madison dan kawan masih menelusuri fasilitas Apex. Mendadak mereka menemukan tengkorak dari sesosok Titan. Dan ternyata guys, itu adalah tengkorak dari Ghidorah, Titan pertama yang muncul. Jadi si Simon menggunakan saraf dari Ghidorah yang masih aktif untuk mengendalikan Mecha Godzilla sesuai keinginannya. Kembali lagi ke Kong yang sedang asik duduk di singgasana bak raja. Mendadak kapak Kong glowing guys, mengandung radiasi dan membangkitkan gua tersebut. Kapak Kong seperti memberikan tenaga untuk menuju sumber kekuatan yang dicari. Nah guys, si Godzilla telah tiba di Hong Kong. Seluruh penduduk telah diminta untuk evakuasi. Godzilla kemudian merasakan kekuatan sumber yang telah diaktifkan oleh Kong dan langsung memuntahkan api birunya ke tanah, membuat bolongan menuju ke perut bumi atau ke Hollow Earth di mana Kong berada. Si Maya ingin mengambil contoh kekuatan tersebut untuk dikirim ke Apex karena contoh kekuatan tersebut dapat membuat kekuatan Mecha Godzilla jadi 100%. Tak ada yang bisa menghalangi Maya ya karena doi kan bawa pasukan elit. Tapi doi lupa ada Kong ya. Kong murka dan membangunkan burung-burung predator yang ada di gua tersebut. Burung-burung predator tersebut langsung menyerang mereka. Satu persatu pasukan tersebut mati. Nah, dalam keadaan kacau tersebut di dalam gua, tiba-tiba tembakan api si Godzilla tiba di gua Kong, membuat lubang besar. Si Maya ingin kabur melewati bolongan itu, tapi kan ada Kong di sana. Si Kong tahu kalau si Maya ini orangnya kurang bagus alias jahat gitu. Ya langsung aja doi hancurkan pesawatnya sekali genggam, tewas di tempat Maya. Habis itu si Kong tanpa pikir panjang langsung terjun ke tuh lubang untuk bertemu dengan Godzilla. Tanpa dikomando, Nathan dan rombongan pun ikut di belakangnya. Adegan berikutnya kita melihat kawanan Madison yang telah tertangkap guys oleh pihak keamanan Apex. Tibalah Kong di Hong Kong dan berhadapan langsung dengan Godzilla. Si Kong agak pede sekarang guys, apalagi doi punya kapak leluhur ya kan. Nih kapak bisa jadi pelindung doi jika ditembak api biru dari mulut Godzilla. Pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Mereka bergulat laksana binatang yang lagi rebutan mangsa. Gedung-gedung di Hong Kong pada hancur lebur. Kong bertarung dengan gagahnya sambil menghindar dari tembakan Godzilla. Setelah pertarungan yang cukup alot, Kong akhirnya berhasil memukul mulut Godzilla dengan kapaknya. Keduanya langsung terpental mundur. Si Kong terlihat masih bisa bangun dengan gagahnya. Jadi guys, kalau dilihat dari hasil pertarungan babak kedua ini, sepertinya dimenangkan oleh Kong. Nah, Godzilla bangkit lagi nih guys, dan ngelanjutin ronde ketiga pertarungan dengan Kong. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Kong sepertinya sudah kelelahan guys. Doi tumbang dan diinjak oleh Godzilla. Si Kong udah pasrah dengan nasibnya yang akan ditembak oleh Godzilla. Mendadak Godzilla mengurungkan niatnya untuk ngabisin Kong. Doi pergi dan menganggap Kong sudah kalah. Doi juga mungkin menganggap Kong ini bukan ancaman bagi dirinya. Kong pun terbaring lemas dan sepertinya mau mati. Di lain pihak, si Madison dan geng yang udah ketangkap tadi dibawa ke hadapan Simon. Si Simon memberikan pidato mengenai tujuan mulianya sambil mengaktifkan Mecha Godzilla menggunakan sumber kekuatan yang telah didapatkannya tadi. Ternyata guys, sumber kekuatan ini memiliki kekuatan lain. Pilot yang mengendalikannya diputus sambungannya. Ya kontak, doi langsung mati seperti kesetrum. Si Mecha Godzilla memiliki otak dan insting sendiri. Doi langsung menghancurkan tempat di mana Simon berdiri. Si Simon langsung koit di tempat ya guys. Dan anehnya ketiga kawanan tadi selamat. Si Mecha Godzilla keluar dari persembunyiannya dan seolah menantang Godzilla dengan menghancurkan seluruh kota. Mecha Godzilla langsung memborbadir Godzilla dengan rudal-rudalnya. Pertarungan pun dimulai. Nathan dan Erin melihat Godzilla menjadi bulan-bulanan si Mecha. Udah kagak mampu kayaknya doi melawan. Ya wajar dong guys, doi udah lelah lawan Kong. Belum aja istirahat udah lawan lagi si Mecha yang beringas. Nathan, Irene dan Jia ingin membangkitkan Kong
untuk membantu Godzilla. Tapi sepertinya si Kong udah kehabisan nafas dan jantungnya melemah. Satu-satunya cara untuk membangkitkan lagi Kong ya dengan cara menyetrum jantungnya dengan kekuatan listrik yang luar biasa besar. Si Nathan dapat ide kalau pesawat yang tadi Doi naikin memiliki daya yang luar biasa. Jadi mereka bisa meledakkan pesawat tersebut di dada Kong agar bisa mengaktifkan kembali jantung Kong. Dan setelah dilaksanakan berhasil guys, si Kong pun hidup kembali. Si Josh yang selamat dari kehancuran berusaha untuk memutus signal dari satelit ke Mecha Godzilla. Jika koneksi ini terputus, maka Godzilla akan seperti kehilangan kekuatannya sebagian. Nah, Kong sudah bangun lagi nih guys. Walaupun kekuatannya sepertinya belum pulih benar, tapi Doi langsung pergi membantu Godzilla. Godzilla yang sudah hampir kalah dan mati di tangan Mecha dapat selamat karena bantuan Kong. Mereka berdua pun keroyokan melawan Mecha. Walaupun keroyokan, sepertinya Mecha masih tetap di atas angin. Kong kewalahan menghadapi Mecha. Doi nggak bisa menahan bor ekor dari Mecha yang mau ngebor tuh muka Kong. Tapi keajaiban muncul lagi guys. Si Josh yang tadi tidak berhasil memutuskan signal dengan menghack, akhirnya Doi membuat keputusan untuk membuat komputer konslet dengan menumpahkan minuman alkohol ke CPU-nya. Signal pun putus. Mecha Godzilla kehilangan sebagian kekuatannya. Nah, ini dimanfaatkan oleh Kong untuk menyerang balik dengan kapaknya yang telah diisi energi oleh Godzilla. Dengan kapaknya tersebut, Kong mengalahkan Mecha dengan memutilasi tuh robot dan memenggal kepalanya. Si Kong pun akhirnya kelelahan dan terduduk. Setelah kekalahan Mecha, penduduk Hong Kong dan petugas pada keluyuran keluar. Madison bertemu dengan bokapnya dan si Bernie seperti biasa Bernie dengan tikahnya malah minta Mark untuk bersedia di interview di podcastnya. Asli gelo nih orang. Nah guys, si Godzilla kan sama Kong masih tuh di TKP. Doi berdua berhadapan lagi, tapi mereka berdua mengalah dan beranggapan kalau mereka berdua bukan ancaman masing-masing. Si Kong melepaskan kapaknya dan Godzilla seperti biasa pergi dengan jalur laut ke tempat yang hanya Doi yang tahu. Si Kong pun telah pulang ke tempat asalnya, yaitu di Hollow Earth bersama Jia dan yang lainnya. Terlihat di sini Kong merasa bahagia telah pulang ke kampung leluhurnya. Ya gitu deh guys, akhir cerita dari film ini. Untuk aksi-aksinya lumayan keren sih guys. Emang judulnya aja Godzilla vs Kong. Ya jadi harus banyak adegan mereka berdua berduel ya kan. Baiklah guys, jangan lupa dukung terus, subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.